Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Masih dalam proses pembinaan RB binaan kami dengan ukuran 4x4 bekas kamar menggunakan 12 lembar papan sirip dari batang kelapa ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, untuk saudaraku yang penasaran ingin melihat situasi RBW ini dari luar, itu modelnya seperti ini ya. Nah, ini adalah bagian dari rumah, kemudian ini adalah bagian belakang dari ruangan kamar 4x4 ya. Kemarin ini adalah teras, tapi kita tutup full juga kemarin, dan kita jadikan RBW di bagian belakang ya. Nah, jadi untuk saudaraku yang selalu melihat RBW bekas kamar ini dari dalam, nah di sini saya perlihatkan RBW ini dari arah belakang ya. Nah, ini adalah ruangan bagian belakang, dan yang menutupi itu adalah papan saja ya, papan saja. Kemudian kita bungkus pakai plastik talang, dan di bawah plastik talang itulah ventilasi yang meniup ya, udara masuk ke dalam, tembus ke bagian menara. Jadi kalau saudaraku mengatakan bahwa RBW ini tidak ada ventilasi, kalau misalnya di bagian samping kiri itu adalah bagian dari rumah ya, di bagian depan itu adalah bagian dari rumah ya. Nah, bagian belakang ini adalah kita melihat ada lubang di bagian bawah plastik, itulah ventilasinya ya, yang kita buat lebar, angin meniup dari arah belakang ya. Kemudian kita jalan sejenak ya, melihat bagian menaranya. RBW ini ada 2 LMB ya, menghadap satu ke timur dan satu ke selatan. Nah, ini adalah menara yang menghadap ke selatan LMB-nya. Nah, di atas itu adalah basoka ya. Nah, saudaraku selalu melihat RBW ini dari arah depan. Nah, kita melihat di bagian bawah menara itu ada lubang, itu adalah ventilasi ya, itu adalah sirkulasi ventilasi. Jadi angin meniup dari arah belakang, kemudian terbuang ke bagian samping kanan di area menara. Nah, saudaraku yang saya hormati, itulah bagian menara ya, bagian menara daripada RBW binaan kami ini. Kemudian saat ini kami sedang melakukan proses pencucian baskom ya. Tadi sudah kita lakukan proses pembersihan kotoran walet, dan kami buatkan video terpisah sebelumnya kami tayangkan ya. Dan ini adalah proses pembersihan baskom ya. Selama baskom ini kurang lebih 7 tahun di dalam ruang inap, baru hari ini kami melakukan proses pembersihan seperti ini ya. Karena baskom ini sudah terlalu kotor dan diakibatkan oleh kotoran walet ya, sehingga kami bersihkan ya. Ini satu kali dalam kurun waktu 7 tahun ya, RBW ini berdiri ya. Nah, silahkan saudaraku melihat di channel YouTube kami, mulai dari video pertama RBW ini sampai saat ini, itu tidak langsung sesukses sekarang ya, bisa panen 200 sarang ya. Berawal daripada 15 sarang ya, 15, kemudian naik 20, itu bertahap naiknya ya. Dan dari awal memang proses panen kami seperti itu. Kami korbankan satu generasi demi kami menghidupkan satu generasi. Dan untuk Bapak Ibu yang masih bingung tentang teknik panen yang kami lakukan, silakan berkunjung ke channel YouTube kami. Di situ kami sudah paparkan secara jelas tentang bagaimana kami mengelola RBW ini ya, mulai dari awal on,
kemudian sampai ke proses panen ya, itu kami perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Nah, dari awal RBW ini berdiri sampai bisa menghasilkan panen 200 sarang itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 7 tahun ya. Dan di 2 tahun pertama saya ingat betul itu baru kurang lebih sekitar 15 sarang ya kalau saya tidak salah. Itu lengkap dengan videonya, silakan Bapak Ibu nah pada video kali ini saudaraku yang saya hormati, jadi teknik atau cara kami mencuci baskom ini sangat simpel sekali ya. Jadi di sana itu ada kerikil kecil atau pasir ya, dicampur dengan sunlight, kemudian digosok menggunakan kantong plastik ya seperti ini. Nah, jadi sangat mudah ya. Nah, kalau tidak ada pasirnya susah untuk terkelupas ya kotoran waletnya, karena ini sudah melengket kurang lebih sekitar 7 tahun ya. Nah, seperti ini modelnya ya, proses pencucian baskomnya ya. Nah kenapa sekecil ini pun saya perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian, biar saudara-saudaraku pemilik RBW itu tidak bingung lagi ya cara membersihkan baskom itu seperti apa, karena memang channel kita ini adalah tentang budidaya burung walet. Jadi segala macam tetek bengek daripada budidaya burung walet itu kami perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian, agar supaya saudara-saudara sekalian itu lebih mudah untuk mengelola RBW-nya seperti itu saudara-saudaraku ya. Nah, silahkan Bapak Ibu melihat video kami di awal-awal ya. Baskom ini tidak sekotor ini di awalnya ya. 1-3 tahun tidak sekotor ini ya. Nanti menjelang 4 tahun ke atas, di situ perkembangan RBW itu cepat ya. Kenapa seperti itu? Nah, saya ilustrasikan seperti ini saudaraku. Memang di awal-awal on itu kita susah ya, karena salah satu tipe daripada burung walet itu sangat setia dengan tempatnya. Ya, paling yang bisa kita goda itu adalah anakan yang baru belajar terbang. Itu masuk ya, paling banyak 3-4 pasang itu normal ya. 3-4 pasang ini ya, nanti 8 bulan sampai 1 tahun baru mulai membuat sarang ya. Kapan dia membuat sarang? Ketika yang pertama sudah ganti bulu, ada bulu halus jatuh di sekitar kotorannya. Itu adalah ciri-ciri burung walet yang sudah mau masuk masa birahi ya. Sudah ada bulu halus yang jatuh di sekitar kotorannya. Kemudian pada saat burung walet birahi dan akan mengeluarkan telurnya, maka otomatis air liurnya pun ikut keluar. Ibaratkan seperti ASI ya, ibaratkan seperti ASI ya, ketika ibu sudah melahirkan otomatis ASInya keluar. Nah, kalau liur walet itu ketika burung walet indukan itu sudah masuk masa birahi, kemudian akan mengeluarkan telurnya, otomatis liurnya pun ikut keluar. Jadi Bapak Ibu jangan salah sangka, terkadang banyak burung di dalam tapi sarang hanya beberapa. Nah, itu artinya bahwa yang di dalam itu ada anakan, ada jantan, jantan tidak membuat sarang, indukan yang birahi yang bisa membuat sarang ya. Nah, seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti itu. Sama halnya ketika ibu hamil habis melahirkan, otomatis ASInya keluar. Nah, liur walet itu otomatis keluar saat burung itu sudah masuk masa birahi dan akan mengeluarkan telurnya. Jadi anakan tidak mengeluarkan liur walet, jantan tidak mengeluarkan liur walet ya. Nah, seperti itu. Semakin banyak indukan kita,
hasilnya pun tak terbendung, saudaraku. Nah, saya ingat betul RBW ini ya, di awal on itu baru kurang lebih sekitar 15 sarang. Nah, 15 sarang ini berarti indukannya baru ada 15 ya. Nah, dalam 1 tahun burung walet itu 3 kali dia bisa bertelur sampai anakannya terbang. Berarti 15 dikalikan 3 tahun depan ditambah dengan indukan. Siklusnya seperti itu ya. Makanya di umur 7 tahun ke atas disitulah puncak kesuksesan kita ya. Nah, semakin banyak indukan kelipatannya cepat. Semakin banyak indukan kelipatannya cepat. Karena di antara 2 telur itu ada calon indukan dan ada calon jantan ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sedikit tentang bagaimana trik dan teknik dalam berbudidaya burung walet. Yang jelas saudaraku, tahapan ilmu budidaya burung walet itu bertahap ya, mulai dari kosong ke berisi itu ada ilmunya, kemudian mau melekatkan liur di papan sirip itu ada ilmunya, mau menarik burung masuk ke dalam RBW itu ada ilmunya, proses panen juga ada ilmunya. Jadi silahkan tonton terus channel YouTube kami. Insya Allah di penggalan-penggalan video tertentu ada ilmu yang akan kami bagikan secara gratis kepada saudara-saudara sekalian. Semoga kita semua para petani walet dimanapun saudara berada bisa sukses dan kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.